Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Aga Kareba. Kembali lagi bersama aku, Andi Raden. Jadi guys, di video kali ini aku bakal menceritakan kisah seorang wanita cantik dari keturunan bangsawan. Tapi guys, dia ini adalah seorang gadis yang haus darah dan sudah membunuh gadis-gadis muda secara sadis dan tragis. Serta korbannya ini mencapai 650 orang dalam jangka waktu 25 tahun guys. Kalian pasti penasaran kan, siapa sih wanita ini? Dan bagaimana bisa dia membunuh gadis-gadis muda sebanyak itu? Yap, bener banget. Wanita ini adalah Elizabeth Bathory. Dia adalah seorang bangsawan Eropa yang sangat melegenda guys. Dan banyak sekali diperbincangkan sampai saat ini. Tapi sayangnya, yang membuat namanya melegenda ini bukanlah karena sifat baiknya ataupun sifat kedermawanannya sebagai seorang bangsawan guys. Tapi Elizabeth melegenda karena dia adalah seorang pembunuh berantai terbesar dan telah memakan korban tertinggi di sepanjang sejarah guys. Serta dia melakukan pembunuhan tersebut dengan sangat sadis dan tragis. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa bisa Elizabeth melakukan pembunuhan yang sangat sadis dan tragis tersebut? Dan apa motivasi si Elizabeth tersebut melakukan pembunuhan berantainya? Dan menurut aku kisah si Elizabeth ini serem banget guys. Nah, kalian pasti penasaran kan? Kalau kalian penasaran, pastikan kalian tonton video ini sampai habis, jangan sampai di skip. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe, serta di share ke media sosial yang kalian punya. Dan buat kalian yang baru pertama kali menonton video aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus 1560 dan dia adalah seorang putri dari bangsawan yang sangat kaya raya pada masa itu. Orang tuanya bernama Baron George dan Anna Bathory. Ayah dan ibu Elizabeth ini melakukan pernikahan sedara, dan karena pernikahan sedara inilah yang membuat Elizabeth memiliki penyakit epilepsi atau kejang-kejang, dan penyakit ini sudah dialaminya dari kecil. Keluarga mereka adalah keluarga yang sangat kaya raya di Hungaria. Sementara keluarga besarnya adalah orang-orang yang sangat terpandang di Hungaria. Jadi Elizabeth juga memiliki seorang sepupu Perdana Menteri di Hungaria. Pamannya yang bernama Stefan, dia adalah seorang raja di Polandia. Meskipun keluarga Elizabeth ini adalah keluarga yang sangat kaya raya dan juga keluarga dari seorang bangsawan, namun para keluarga Bathory ini memiliki sisi gelap guys. Sisi gelap mereka yaitu mereka ini dipercaya sebagai penganut paganisme dan satanisme. Dalam keluarga Elizabeth ini guys, ada juga yang memiliki kelainan jiwa serta gemar melakukan kejahatan seksual. Jadi guys, si Elizabeth Bathory ini dari kecil dia memang selalu diajak oleh kedua orang tuanya untuk melihat hukuman mati dari para terpidana mati guys. Jadi guys, di usianya yang ke-15 tahun,
si Elizabeth ini sudah dinikahkan dengan seorang pria dari keturunan bangsawan juga. Tapi usia suaminya ini 10 tahun lebih tua dari si Elizabeth ini guys. Dan mereka melakukan pernikahannya pada tanggal 8 Mei tahun 1575. Serta pesta pernikahan ini dilakukan secara besar-besaran dan juga mengundang 4.500 tamu undangan. Suami Elizabeth ini bernama Ferenc Nadasdy, tapi guys, derajat suaminya lebih rendah dari derajat si Elizabeth ini. Dan dia pun memutuskan untuk tetap memakai nama belakangnya, yaitu Bathory. Elizabeth mendapatkan sebuah hadiah pernikahan dari orang tuanya, yaitu sebuah kastil di atas pegunungan di desa Szesty, dan terdapat lembah di bawah kastil tersebut. Setelah 3 tahun pernikahan, tepatnya tahun 1578, suami Elizabeth yaitu Nadasdy diangkat menjadi kepala komandan pasukan Hungaria dan memimpin perang melawan Ottoman. Nama suaminya pun menjadi sangat terkenal karena keberaniannya di medan pertempuran. Bahkan dianggap sebagai pahlawan di Hungaria, dan suaminya ini mendapat julukan Black Hero of Hungaria. Jadi guys, setelah 10 tahun pernikahan, mereka ini belum juga mendapatkan anak. Karena si Nadasdy ini hanya memiliki sedikit waktu bersama istrinya tersebut. Tapi sekitar tahun 1585, Elizabeth melahirkan seorang anak perempuan dan diberi nama Anna Bathory. 9 tahun berikutnya, Elizabeth melahirkan 2 orang anak perempuan lagi, yaitu Ursula dan Catherine. Dan pada tahun 1598, ia melahirkan seorang putra yang diberi nama Paul. Tapi guys, walaupun si Elizabeth ini sudah menikah dengan si Nadasdy ini, ternyata sang suami sangat sering menghabiskan waktunya di medan pertempuran, sehingga membuat si Elizabeth ini menjadi sangat-sangat kesepian. Hal inilah yang membuat Elizabeth sering berhubungan dengan pria lain atau sering berselingkuh. Dan dia ini selalu menemui pria lain ketika suaminya sedang tidak ada di rumah ataupun suaminya sedang pergi ke medan perang. Tapi guys, yang lebih parahnya lagi, si Elizabeth ini bukan hanya berselingkuh dengan pria lain, tetapi dia juga menjadi seorang biseksual dengan melakukan lesbian dengan bibinya sendiri guys. Bahkan dia ini pernah melarikan diri dengan kekasihnya, namun dia kembali lagi serta suaminya juga memaafkan. Jadi guys, menurut aku Elizabeth ini udah parah. Tepatnya pada tahun 1600, Nadasdy meninggal dunia di umur yang ke-51 tahun. Tapi guys, tidak tahu penyebab kematian Nadasdy ini, apakah karena penyakit ataupun luka perang. Dan Nadasdy ini dimakamkan di pemakaman keluarga mereka. Jadi guys, selain suka berselingkuh, ternyata Elizabeth ini memiliki fantasi sendiri demi memuaskan hasratnya. Nah, hasrat apakah itu? Kalian pasti penasaran kan? Jadi guys, ketika umur si Elizabeth ini mencapai 40 tahun, ia merasa bahwa kecantikannya itu perlahan-lahan mulai memudar.
Karena inilah yang menyebabkan Elizabeth ini menginginkan hal lain yang sangat aneh dan gak masuk akal guys. Nah, hal aneh apakah itu? Ternyata si Elizabeth ini sangat gemar menyiksa para pelayan muda demi memuaskan hasrat anehnya ini guys. Elizabeth ini mulai terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh salah seorang pelayan terdekatnya, yaitu Dorothea Sentes yang biasanya dipanggil Dorka. Si Dorka ini memprovokasi Elizabeth untuk menyiksa dan membunuh gadis muda yang masih perawan agar Elizabeth tetap terlihat awet muda. Jadi guys, pada awalnya si Elizabeth ini memang tidak percaya apa yang dikatakan si Dorka ini. Jadi pada suatu hari ada seorang pelayan muda sedang menyisir rambut si Elizabeth, dan tanpa sengaja guys, pelayan ini tertarik rambut si Elizabeth ini. Ya biasanya kalau kita sisiran pasti sering nyangkut gitu guys, tapi nggak terlalu kuat, hanya sedikit. Dan disinilah Elizabeth itu sangat marah guys. Dan Elizabeth menampar pelayan tersebut dengan sangat keras, sehingga pelayan tersebut mengeluarkan darah dari hidungnya. Dan darah tersebut mengenai tangan si Elizabeth ini guys. Dan pada saat kejadian itu ada si Dorka, dan si Dorka menyuruh si Elizabeth ini untuk mencicipi darah yang ada di telapak tangan Elizabeth tersebut. Elizabeth pun mencobanya, serta Elizabeth merasakan bahwa darah tersebut memberikannya kesegaran dan awet muda. Jadi dia merasa sangat berbeda setelah dia mencicipi darah tersebut guys. Jadi guys, Elizabeth pun mulai menyiksa pelayan tersebut. Dan kebetulan pelayan tersebut adalah pelayan yang sangat muda dan juga masih perawan. Elizabeth pun memotong urat nadi si pelayan tersebut dan membiarkan darah yang mengalir tadi keluar dan masuk ke dalam bak mandi si Elizabeth ini. Jadi setelah beberapa lama dan darah wanita tersebut habis, dan juga bak mandi Elizabeth ini penuh dengan darah gadis tersebut, lalu ia pun berendam ke dalam bak mandi yang sudah dipenuhi darah gadis pelayannya tersebut guys. Sumpah ini tuh jijik banget dan aku geli, karena ngebayangkan aja itu udah kerasa gimana gitu guys, apalagi dia yang melakukan sendiri gitu loh. Nah, dari sinilah si Elizabeth ini menjadi ketagihan untuk membunuh gadis-gadis muda yang masih perawan. Tujuan ia membunuh gadis-gadis muda tersebut hanya satu guys, yaitu ingin mengambil darahnya agar tetap awet muda. Ternyata guys, Elizabeth ini melakukan aksi kejamnya bukan dilakukan sendiri, tetapi ia dibantu oleh beberapa pelayan terdekatnya, yaitu Suster Ilona Jo, seorang pelayan pria yang bernama Johannes Ujvari, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Darfula. Jadi guys, di sini ada 3 pelayan yang membantunya, serta ditambah lagi satu, yaitu si Dorka. Jadi guys, sebelum para gadis ini dibunuh dan diambil darahnya, ternyata si Elizabeth ini sangat gemar menyiksa para gadis muda yang masih perawan tersebut dengan cara diikat seperti ini guys. Tangannya diikat seperti ini, kemudian digantung serta dicambuk. Sumpah ini kejam dan sadis banget. Kalian bayangkan aja sendiri guys. Sebelum dibunuh, para gadis tersebut malah disiksa dengan cara tangannya diikat seperti ini, kemudian digantung lalu dicambuk lagi guys.
serta dipotong urat nadinya dan dibiarkan darah terus mengalir, otomatis wanita tersebut akan mati secara perlahan. Jadi guys, menurut aku ini udah nggak masuk akal banget, karena kok ada manusia yang sejahat dan sekejam si Elizabeth ini guys. Sesekali Elizabeth bahkan meminum darah gadis-gadis yang dibunuh mereka ini guys. Kononnya dia ingin mendapatkan inner beauty yang dipercaya bisa mempercantik dirinya. Jadi guys, setelah kehabisan stok pelayan muda, yaitu pelayan yang kerja di kastil si Elizabeth tersebut, dia pun mulai mencari gadis muda lainnya yang berada di luar kastil atau di luar kerajaannya, serta dia berusaha mendapatkan gadis-gadis muda dari desa dengan cara mengundang gadis-gadis tersebut ke kastilnya untuk belajar etika dan sopan santun. Kemudian banyaklah datang gadis-gadis muda tersebut, dan tanpa diketahui orang tua gadis tersebut, ternyata anak-anaknya ini sudah dibunuh dan dijadikan korban untuk diambil darahnya oleh Elizabeth tersebut. Jadi Elizabeth ini mandi darah dan juga minum darah gadis muda ini rutin guys. Dan lama-kelamaan gadis dari desa tadi pun habis. Udah nggak ada lagi stok di kastilnya. Lalu si Elizabeth ini tidak kehabisan ide, dan dia pun membuka lowongan pekerjaan palsu di kastilnya tersebut. Dan lowongan pekerjaan tersebut hanya ditujukan untuk gadis-gadis muda yang masih perawan. Setelah gadis-gadis desa ini mengetahui adanya lowongan pekerjaan di kastil tersebut, mereka pun berdatangan ke kastil Elizabeth tersebut guys, dengan harapan untuk bekerja di sebuah kerajaan dan orang yang sangat kaya pada saat itu. Setelah gadis-gadis berdatangan ke kastil Elizabeth ini, yaitu untuk mendapatkan pekerjaan yang dibuka oleh Elizabeth, yaitu lowongan pekerjaan palsu, Elizabeth pun mulai melakukan aksinya lagi, yaitu membunuh dan menyiksa serta mengambil darah gadis-gadis muda tersebut guys. Kemudian lama-kelamaan gadis-gadis yang ingin bekerja tadi sudah habis. Ya, nggak ada lagi stok si gadis muda ini di kastil Elizabeth. Nah, di sini Elizabeth memikirkan cara lain bagaimana agar ia bisa mendapatkan gadis-gadis muda lagi. Ia pun mulai menculik gadis-gadis muda dari keturunan bangsawan. Namun keturunan bangsawan yang kelasnya lebih rendah guys. Jadi dia menculik gadis dari keturunan bangsawan ini tujuannya ya cuma satu, yaitu ingin mengambil darah si gadis tersebut. Nah, hilangnya para putri dari kalangan bangsawan kelas rendah inilah ternyata menyita perhatian para keluarga kerajaan. Dan juga ada salah satu korban yang sempat melarikan diri dan menceritakan kepada pihak yang berwenang tentang apa yang terjadi di kastil tersebut. Jadi guys, agar tidak terlihat mencurigakan, Elizabeth memakamkan para korban ini dengan prosesi pemakaman dengan pendekatan agama yang dibantu oleh pendeta dengan alasan kecelakaan saat kerja, kemudian jatuh sakit, dan masih banyak lagi alasan yang diberikan Elizabeth kepada pendeta tersebut. Namun ini tidak bertahan lama karena korbannya itu semakin banyak guys. Dan pendeta menolak untuk melakukan tugasnya karena para gadis-gadis yang meninggal tersebut tidak diketahui secara jelas apa penyebab kematiannya.
Elizabeth sempat mengancam pendeta agar tidak menyebarkan berita tentang kebiasaannya tersebut. Karena pendeta sudah tidak ingin membantu melakukan proses pemakaman gadis-gadis tersebut, Elizabeth pun mulai membuang mayat gadis-gadis ini di sembarangan tempat, guys. Jadi dia membuangnya asal-asalan, yaitu dengan cara membuang mayat gadis tersebut ke sungai yang mengalir di belakang kastilnya. Ada juga yang dibuang di ladang, di kebun sayur. Bahkan ada mayat gadis-gadis tersebut disimpan di dalam kastilnya. Jadi guys, setelah mendapatkan laporan dari seorang korban yang berhasil melarikan diri dari Elizabeth tersebut, tepatnya pada tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan George Thurzo yang merupakan sepupu Elizabeth. George Thurzo menyerbu istana kediaman Elizabeth ini pada malam hari, guys. Dan saat proses penggeledahan kastil Elizabeth ini, guys, ternyata banyak sekali mayat yang ditemukan dengan kondisi mengenaskan, guys. Jadi kondisi mayat ini dia masih terikat seperti ini dan urat nadinya udah pada putus. Ada juga beberapa mayat yang tergeletak di atas meja makan dan mayat tersebut sangat pucat karena kehabisan darah. Ada juga beberapa gadis yang masih hidup tetapi sekarat, guys. Dengan kondisi tangannya terikat seperti ini di sebuah tiang dengan kedua nadinya tersayat sehingga darah terus menetes di bagian urat nadinya. Di penjara ada juga beberapa gadis yang masih hidup serta menunggu giliran untuk dibunuh dan diambil darahnya oleh si Elizabeth tersebut, guys. Ada juga ditemukan mayat lebih dari 50 yang sudah mulai membusuk. Dan diperkirakan aksi kekejaman Elizabeth Bathory ini, yaitu pada tahun 1611, sudah memakan hampir 650 korban gadis-gadis muda dan perawan. Dan daftar nama gadis-gadis korban ini didapatkan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga-keluarga, para petani, hingga keluarga-keluarga bangsawan. Dan selama proses pengadilan, Elizabeth Bathory ini tidak pernah hadir. Tetapi para pelayan utusannya yang hadir dalam persidangan ini, guys. 4 orang pelayan yang sudah membantu Elizabeth dalam melakukan aksi kejinya ini diberikan hukuman, yaitu disiksa, dibakar, dan dipenggal. Sedangkan Elizabeth ini tidak diberi hukuman mati, tetapi ia diisolasi di dalam kamar tanpa jendela, hanya terdapat celah kecil untuk memasukkan makanan. Pada suatu hari seorang pelayan melihat makanan yang diberikan untuk Elizabeth ini tidak disentuh sama sekali. Pelayan itu pun mengintip ke dalam. Ternyata Elizabeth sudah meninggal dunia dengan keadaan terlungkup dan wajahnya menghadap ke bawah. Dia meninggal dunia di usianya yang ke-54 tahun, yaitu pada tanggal 21 Agustus tahun 1614. Dan selama berabad-abad nama Elizabeth dilarang untuk disebutkan di kalangan masyarakat Hungaria, karena Elizabeth ini tercatat sebagai pembunuh berantai yang sangat kejam sepanjang sejarah yang pernah ada. Jadi guys, itulah tadi kisah terkejam seorang gadis bangsawan. Dan aku mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan. Dan aku ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah menonton video ini sampai habis.
Dan buat kalian yang tahu tentang informasi Elizabeth Bathory ini, kalian boleh komen di bawah sini. Jadi kita sama-sama mendapatkan informasi. Baiklah, buat kalian semuanya, jangan lupa untuk tetap berhati-hati dan waspada dimanapun kalian berada. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe, serta di share sebanyak-banyak mungkin ke media sosial yang kalian punya. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.